tidak tahu kenapa, malam itu, aku tiba-tiba ingin menulis cerita ini. Sudah bertahan-tahan, aku berusaha melupakannya. Tapi setiap kali suara itu kembali terdengar di telingaku, aku merasa seperti ditarik lagi ke masa lalu. Suara kentongan kayu yang dipukul pelan, berulang-ulang, semakin lama semakin dekat. Dulu, aku kira ini hanya kebetulan tukang bakso keliling yang lewat di depan rumah. Tapi ternyata, tidak ada satupun tetangga yang pernah melihatnya. Tidak ada yang pernah membeli darinya. Bahkan, ketika aku menceritakan wujudnya, mereka bilang penjual bakso dengan siri-siri itu sudah meninggal belasan tahun lalu. Yang membuatku merinding sampai sekarang adalah kejadian terakhir sebelum aku benar-benar pindah dari rumah itu. Malam itu, aku terbangun karena mendengar suara kentongan di luar kamar. Bukan di teras, bukan di ruang tamu, tapi tepat di sisi tempat tidurku. Dan ketika aku membuka mata, dia berdiri di sana, masih memakai baju lusuhnya topi buluk Nia, dan senyum tipis yang tak pernah berubah. Tangannya memegang mangkuk bakso panas, dan uapnya bukan putih, tapi merah. Sampai sekarang, aku masih tidak berani makan bakso keliling kalau lewat tengah malam, karena aku tahu dia belum selesai mencariku. Namaku Ratna. Aku lahir dan besar di sebuah kampung di pinggiran kota, tempat semua orang saling mengenal, dan gosip tetangga menyebar lebih cepat daripada angin. Tapi ada satu cerita yang tak pernah benar-benar keluar dari bibirku. Sampai hari ini, bukan karena aku tidak mau bercerita, tapi karena aku takut dianggap gila. Lagi pula, siapa yang mau percaya kalau aku bilang aku pernah berurusan dengan tukang bakso yang seharusnya sudah mati? Kejadian ini terjadi sekitar 7 tahun lalu, saat aku masih tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil di ujung gang. Rumah itu sederhana, tapi cukup nyaman untukku yang kala itu bekerja di toko pakaian. Setiap hari aku berangkat pagi dan pulang malam. Seringkali ketika jalanan sudah sepi, aku ingat betul malam pertama aku melihatnya. Suasana kampung sangat sunyi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing di kejauhan. Lampu jalan di gangku kebetulan sedang mati, membuat suasananya semakin gelap. Saat itu, dari kejauhan, aku mendengar suara khas yang sudah akrab di telinga orang Indonesia. Tok, 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 suara kentongan kayu dari tukang bakso. Awalnya, aku tidak curiga. Kupikir ada tukang bakso yang memang telat pulang, atau mungkin baru selesai jualan di tempat lain. Tapi anehnya, ketika suara itu semakin dekat, aku justru merasa bulu kuduku meremang. Ada sesuatu di suara kentongan itu yang terdengar tidak wajar. Seperti dipukul dengan ritme yang terlalu lambat, seperti sengaja dibiarkan bergaung lama di udara sebelum dipukul lagi. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Seorang pria mendorong gerobak bakso tua. Kayunya kusam, rodanya berdecit pelan. Ia memakai topi lusuh, bajunya kecoklatan, seperti tak pernah dicuci. Tapi yang paling membuatku tertegun adalah wajahnya, pucat sekali, hampir keabu-abuan, dan matanya menatap kosong ke depan, seakan tidak melihatku yang berdiri di pinggir jalan. Aku berdiri terpaku. Entah kenapa, dari awal aku merasa ada yang salah, tapi aku tidak tahu persis apa. Sampai kejadian malam berikutnya. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Jam dinding di toko sudah menunjuk pukul 11 lewat sedikit ketika aku menutup pintu dan mengunci gembok. Jalanan menuju rumah sudah sepi. Hanya sesekali ada motor lewat. Angin malam terasa dingin menusuk, membuatku mempercepat langkah. Gang menuju kontrakanku memang tidak terlalu panjang, tapi cukup sempit dan gelap kalau lampu jalan mati. Dan malam itu, entah kenapa, semua lampu jalan dari ujung gang sampai ke depan rumahku padam. Hanya ada cahaya remang dari lampu rumah-rumah.
warga yang sesekali memancar lewat celah pagar. Aku baru saja masuk ke mulut gang ketika suara itu terdengar. Tok, 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 pelan, berirama, tapi ada jeda panjang di antara setiap pukulannya. Awalnya, aku tidak menghiraukannya, sampai aku melihat sesuatu di ujung gang. Di bawah cahaya lampu rumah yang samar, terlihat sebuah gerobak bakso. Berdiri, diam. Tidak ada suara roda berderit, tidak ada penjual yang memanggil pelanggan, hanya gerobak itu yang seolah menungguku untuk berjalan lebih dekat. Langkahku melambat. Mataku mencoba menembus kegelapan, lalu aku melihatnya. Seorang pria berdiri di samping gerobak, tingginya sedang, tubuhnya kurus, dan ia mengenakan topi lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Meski begitu, dari jarak itu aku bisa melihat kulitnya pucat sekali, seperti orang yang tidak pernah kena sinar matahari. Dia tidak bergerak, tidak menawarkan dagangannya, hanya berdiri menatap kosong ke arah jalan. Anehnya, aku tidak mendengar suara napas atau suara gerobak bergerak. Aku menelan ludah, rasanya ada yang mengganjal di tenggorokan. Biasanya, tukang bakso keliling akan menanyakan, "Bakso, Mbak?" atau sekadar tersenyum ramah. Tapi, pria ini diam saja. Aku memutuskan untuk tidak mendekat. Aku melangkah cepat menuju rumah, berusaha mengalihkan pandangan. Tapi sebelum aku masuk ke halaman, aku sempat menoleh sekali lagi. Gerobak itu sudah tidak ada, padahal jaraknya tadi tidak sampai 20 meter dariku. Beberapa malam setelah pertemuan pertama itu, aku mulai bisa melupakan kejadian aneh di Yujang Gang. Aku pikir, mungkin memang ada tukang bakso keliling baru yang lewat larut malam, dan malam itu, aku hanya kebetulan tidak melihatnya lagi. Tapi rasa tenang itu tidak bertahan lama. Malam itu, sekitar pukul 10:30, aku baru selesai mencuci piring di dapur. Rumah kontrakanku hanya memiliki 2 ruangan, ruang depan yang sekaligus jadi ruang tamu, dan 1 kamar tidur di belakang. Dapur berada di bagian paling ujung, tepat di samping pintu belakang yang menghadap gang kecil. Saat sedang mengelap piring, suara itu terdengar lagi. Tok, 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 pelan, teratur, seperti irama yang sama dengan yang kudengar tempo hari. Aku spontan menghentikan gerakan tanganku. Kupikir, mungkin ada tetangga yang memesan bakso, dan penjualnya sedang lewat. Tapi semakin aku memperhatikan, suara itu tidak seperti datang dari depan rumah, melainkan dari arah samping, dekat sekali. Dengan langkah pelan, aku menuju jendela dapur yang langsung menghadap ke gang. Ku coba mengintip lewat celah tirai, tapi yang kulihat hanya kegelapan. Tidak ada gerobak, tidak ada penjual, bahkan suara roda atau langkah kaki pun tak terdengar. Anehnya, suara kentongan itu masih ada. Kali ini terdengar lebih jelas, seolah berasal dari dalam gang itu sendiri, lalu bergema entah kemana. Merasa penasaran, aku membuka pintu belakang perlahan. Berusaha tidak menimbulkan suara, udara dingin langsung menyergap. Aku menajamkan pendengaran, dan saat itu aku sadar, suara kentongan itu tidak seperti datang dari satu titik. Ia terdengar dari segala arah sekaligus. Jantungku mulai berdegup kencang. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyeruak. Meski aku belum melihat apa-apa, dengan cepat aku menutup kembali pintu, mengunci, lalu masuk ke kamar. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala, tapi bahkan di dalam kamar, samar-samar aku masih bisa mendengar suara kentongan itu memanggil-manggil sampai aku terlelap. Entah apa yang merasukiku malam itu, tapi rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Aku berpikir, mungkin aku hanya membesar-besarkan kejadian kemarin. Lagi pula, kalau aku memesan dan berbicara langsung, mungkin semua akan terasa normal. Malam itu, sekitar pukul 11 lewat, suara kentongan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ritmenya sama seperti sebelumnya, pelan,
berjarak, dan entah kenapa terasa dingin di telinga. Aku sudah bersiap sejak setengah jam sebelumnya, duduk di ruang depan dengan lampu menyala. Sambil menunggu, begitu suara itu terdengar mendekat, aku langsung membuka pintu rumah. Di bawah cahaya lampu teras, aku melihatnya. Penjual bakso itu sama seperti pertama kali kulihat, topi lusuh, baju kusam, tubuh kurus, gerobaknya tampak tua. Kayunya mulai lapuk, catnya mengelupas. Bahkan, aku melihat bagian rodanya sudah retak seperti mau copot. Aku mencoba tersenyum, lalu berkata, "Bakso satu, Bang." Dia menoleh perlahan, sangat perlahan. Seperti lehernya kaku. Matanya kosong, tidak ada binar. Kulit wajahnya pucat, hampir keabu-abuan. Dia tidak menjawab, hanya memandangiku selama beberapa detik, lalu mulai menyiapkan mangkuk. Tangannya kurus, tulangnya menonjol, dan gerakannya kaku seperti robot. Dia mengambil bakso dengan sendok sayur berkarat, lalu menuang kuah panas. Aku memperhatikan, tapi anehnya, aku tidak mencium bau khas kuah bakso. Tidak ada aroma gurih, hanya bau logam yang samar. Saat dia menyerahkan mangkuk itu, tangannya dingin sekali, bukan seperti tangan orang yang habis memegang kuah panas, tapi seperti menyentuh batu di malam hari. Aku membayar. Dia hanya mengangguk pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, tanpa pamit, dia mendorong gerobaknya pergi. Rodanya berdecit panjang, makin lama makin menjauh, hingga hilang di tikungan. Malam itu aku memakan bakso itu di meja ruang depan. Rasanya aneh, hambar. Baksonya kenyal, tapi ada sensasi aneh di lidahku. Seperti memakan sesuatu yang sudah lama disimpan. Aku hanya menghabiskan setengah mangkuk sebelum merasa mual. Saat itu aku belum tahu bahwa keputusan memesan malam itu adalah awal dari teror panjang yang akan menghantui hidupku. Aku duduk di meja ruang depan, mencoba menghabiskan sisa bakso yang masih mengepulkan uap. Tapi sejak suapan pertama, lidahku sudah menangkap sesuatu yang tidak beres. Bakso itu hambar, tidak ada rasa gurih daging sapi atau ayam seperti biasanya. Bahkan, teksturnya pun aneh, sedikit kenyal di luar, tapi bagian dalamnya seperti lembek dan berair, seolah belum matang sempurna. Kuahnya pun tidak kalah aneh, warnanya pucat kekuningan. Tapi ketika kuaduk, muncul bintik-bintik keabu-abuan di permukaan. Rasanya tipis, hambar, dan meninggalkan sensasi logam di lidah, seperti darah yang sudah lama mengering. Aku mencoba memaksakan beberapa suap lagi, tapi semakin ku makan, semakin perutku terasa berat. Ada rasa mual yang mulai merayap, dan kepalaku mendadak terasa ringan, seperti melayang. Ah, mungkin aku kecapekan, pikirku saat itu. Aku meletakkan sendok, meninggalkan setengah mangkuk yang tak sanggup kuhabiskan. Malam itu, setelah mencuci mangkuk, aku langsung masuk kamar. Tapi begitu berbaring, tubuhku mulai terasa panas dingin. Dadaku sesak, dan telingaku berdengung dalam. Kondisi setengah sadar, aku merasa seperti mendengar suara roda gerobak yang berderit. Sangat pelan, mendekat. Aku memaksa membuka mata, tapi pandanganku kabur. Dalam kabut tipis di kepalaku, aku sempat melihat bayangan seseorang berdiri di depan jendela kamar, memegang sesuatu di tangannya. Lalu, gelap. Ketika terbangun keesokan paginya, aku menemukan mangkuk bekas bakso yang semalam sudah kucuci kembali berada di meja makan. Masih kosong, tapi di dasarnya ada bercak merah yang tidak bisa hilang. Meskipun sudah kucuci lagi berkali-kali, kejadian malam itu membuatku tidak tenang selama beberapa hari. Setiap kali melewati meja makan, aku seperti masih mencium bau anyir samar dari mangkuk itu, meski sudah kucuci berkali-kali. Suatu sore, saat pulang kerja lebih awal, aku berhenti di warung kelontong milik Bu Mina, tetangga yang rumahnya berada 3 pintu dari kontrakanku.
Perempuan itu sudah tua, ramah, dan dikenal banyak tahu gosip di kampung ini. Aku sebenarnya tidak berniat bercerita, tapi entah kenapa lidahku tiba-tiba ringan. Bu, di sini biasanya ada tukang bakso keliling lewat malam-malam ya? Tanya aku sambil pura-pura memilih gula pasir di rak. Buminah langsung menoleh. Wajahnya berubah. Loh, kamu lihat? Tanyanya cepat, nadanya sedikit berbisik. Aku mengangguk pelan. Iya, beberapa kali. Kok aneh? Ya, jualannya malam banget. Perempuan itu menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kecil dekat pintu warung. Nak, dulu ada tukang bakso yang sering lewat sini. Orangnya ramah, baik. Semua orang suka sama dagangannya. Tapi dia meninggal kira-kira 15 tahun lalu. Aku terdiam. Kecelakaan, lanjut Buminah. Matanya menerawang. Katanya, waktu itu dia pulang larut malam, habis jualan di acara hajatan. Pas lewat gang ini, ada motor ngebut, nabrak dia sampai terpental. Kepalanya membentur tiang listrik. Buminah memejamkan mata sebentar, seolah membayangkan kejadian itu. Dia meninggal di tempat. Aku menelan ludah. Terus, gerobaknya Bu, itu dia yang aneh. Waktu warga datang, mayatnya ada, tapi gerobaknya hilang. Padahal, tadi katanya masih ada di dekat dia jatuh. Polisi nyari-nyari, tapi nggak pernah ketemu. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu kemana gerobak itu. Udara di warung mendadak terasa lebih dingin. Aku mencoba tertawa kecil, pura-pura tidak terlalu memikirkan. Lalu, pamit pulang. Tapi sepanjang jalan, pikiranku terus memutar kata-kata Buminah. Kalau memang dia sudah meninggal 15 tahun lalu, siapa yang selama ini mendorong gerobak itu di depan rumahku? Malam itu, hujan turun sejak maghrib. Bukan hujan deras, tapi rintik yang konstan, cukup untuk membuat udara menusuk tulang. Aku duduk di ruang tamu sambil membaca, mencoba mengalihkan pikiran dari cerita Buminah yang terus menghantui kepala. Sekitar pukul 11 lewat sedikit, samar-samar, aku mendengar suara yang tak asing. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, berjarak, lalu senyap. Suara kentongan bakso. Aku terdiam. Mungkin cuma halusinasi, batinku. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih dekat. Jantungku mulai berdetak cepat. Denggen. Langkah raga. Aku menghampiri jendela dan mengintip dari celah tirai. Di tengah hujan tipis yang menari di bawah lampu jalan, aku melihatnya. Gerobak itu, kayunya tampak lapuk, surat-suratnya terkelupas, seperti dimakan usia. Cat biru mudanya sudah memudar menjadi abu pucat. Tulisan bakso Pak Warno di kaca depannya hampir tak terbaca. Huruf-hurufnya pudar dan retak, seperti bekas terbakar matahari selama puluhan tahun. Roda gerobaknya berderit setiap kali ia mendorong. Bunyinya menyatu dengan suara hujan yang menetes. Kia Tapseng. Sesekali, aku melihat tetesan air mengalir di kaca gerobak. Tapi anehnya, tidak ada uap panas yang biasanya mengepul dari kuah bakso. Penjualnya berdiri di samping gerobak, mengenakan jas hujan plastik tipis yang robek di beberapa bagian. Topinya menunduk, wajahnya tak terlihat jelas. Tapi dari bawah lampu jalan aku bisa melihat kulit tangannya pucat dan keriput. Dia tidak berjualan, hanya berdiri, menatap ke arah rumahku. Lama, sangat lama. Aku buru-buru menarik tirai, mundur beberapa langkah, dan mencoba mengatur napas. Tapi rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Aku tidak tahu apakah itu karena udara malam, atau karena tatapan yang entah bagaimana bisa kurasakan, meskipun terhalang tirai. Saat memberanikan diri mengintip lagi, gerobak itu sudah tidak ada. Entah kenapa, meski pertemuan malam hujan itu membuatku resah. Beberapa hari kemudian aku kembali mendengar suara kentongan itu lewat. Kali ini,
Suaranya pelan, seperti memanggil dengan sabar. Aku berdiri di depan pintu rumah, hujan baru saja reda. Udara masih basah oleh aroma tanah. Penjual bakso itu mendorong gerobaknya mendekat. Wajahnya tetap pucat, matanya sayu, tapi ada semacam senyum tipis yang entah kenapa membuatku justru merinding. Tanpa banyak bicara, aku memesan semangkuk. Dia menunduk, tangannya bergerak lambat tapi mantap, mengambil bakso, menuang kuah, dan menyerahkannya padaku. Begitu mangkuk itu berada di tanganku, aku langsung mencium sesuatu yang tidak seharusnya ada di makanan. Bukan wangi kaldu, bukan aroma bawang goreng, tapi bau amis darah. Bau itu begitu kuat, menusuk hidung, bercampur dengan aroma besi yang membuat tenggorokanku kering. Aku mencoba mengaduk pelan, berharap itu hanya perasaanku, tapi saat kuaduk, ada semburat merah tipis yang melayang di permukaanku. Bukan cabai, tapi warna merah pucat seperti bekas cairan yang sudah bercampur air panas. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan dan mencicipi sedikit, tapi rasa itu sama seperti mencium bau darah. Hanya saja kini ada di mulut, hangat, getir, dan membuat perutku berontak. Aku buru-buru menaruh sendok, menutup mangkuk itu dengan tangan gemetar. Penjual itu tetap berdiri di depan, diam saja, matanya memandang lurus padaku. Tidak ada tanya, tidak ada komentar. Akhirnya aku berkata pelan, "Maaf Pak, saya nggak sanggup makan lagi." Dia hanya mengangguk pelan, menarik gerobaknya pergi. Tapi sebelum berbalik, bibirnya bergerak, membentuk kata yang nyaris tak terdengar. "Bukan daging sapi." Sejak malam terakhir aku memesan bakso itu, hidupku terasa berbeda. Ada semacam rasa gelisah yang terus menempel. Bahkan saat aku mencoba mengalihkan pikiran, 3 malam berturut-turut, aku kembali mendengar suara kentongan itu. Awalnya samar, seperti dari ujung gang. Tok, tok, kemudian semakin jelas, seolah berhenti tepat di depan rumahku, yang membuatku semakin takut. Suara itu kini bahkan masuk ke dalam mimpiku. Di dalam mimpiku, aku berada di tengah jalan yang basah oleh hujan. Lampu-lampu jalan redup, dan dari kejauhan terdengar ketukan kentongan itu. Pelan namun teratur. Suaranya seperti memanggilku untuk mendekat. Aku berjalan tanpa sadar, mengikuti bunyi itu. Setiap langkah membuat suara kentongan semakin cepat. Saat akhirnya aku sampai di sebuah tikungan, gerobak bakso itu ada di sana, tapi kali ini tidak ada penjualnya. Gerobak itu berdiri sendiri. Roda-rodanya basah. Tetesan air mengalir dari kaiju lepusnya. Dari dalam gerobak terdengar suara napas berat, seperti seseorang berusaha menahan marah. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantung berdegup kencang. Yang membuatku hampir berteriak adalah suara kentongan itu masih terdengar. Bukan dari mimpiku, tapi dari luar rumah, tepat di depan pintu. Malam itu aku tidur dengan perasaan was-was. Suara kentongan beberapa malam terakhir masih terngiang-ngiang di telingaku, seperti gema yang tak mau hilang. Entah jam berapa, aku mulai bermimpi. Aku berada di depan rumahku, berdiri di bawah langit kelabu. Jalanan sepi, tapi di kejauhan terdengar roda berderit. Lalu dari balik kabut tipis muncul gerobak bakso itu. Penjualnya berjalan pelan, mendorong gerobak sambil menunduk. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dari lengan kirinya menetes cairan merah pekat. Tetesan itu jatuh satu persatu ke tanah, membentuk jejak yang memanjang. Aku terpaku, ingin berteriak, tapi suaraku seperti terkunci di tenggorokan. Langkahnya tak berhenti, sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan pagar rumahku. Dia mendongak perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya jelas. Kulitnya pucat seperti lilin, bibirnya membiru, dan matanya kosong.
Tiba-tiba, darah yang menetes dari lengannya mengalir lebih deras, hingga mengenai tanah, dan mengalir seperti air hujan yang deras. Bau amisnya menusuk hidung, membuatku hampir muntah. Dia membuka mulut, tapi yang keluar bukan suara manusia, melainkan suara kentongan itu sendiri keras, nyaring, dan terasa bergetar di dadaku. Aku tersentak bangun, terengah-engah. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah di telapak tanganku ada bercak merah basah. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun karena haus dan berjalan ke dapur untuk mengambil air. Saat melewati ruang tamu, mataku sekilas menangkap sesuatu dari celah tirai jendela. Aku berhenti di luar sana. Tepat di depan rumahku, ada gerobak bakso itu. Gerobaknya berdiri diam. Lampu minyak kecil di dalamnya masih menyala temaram. Uap tipis keluar dari panci besar di atasnya, berbaur dengan kabut malam. Yang aneh, tidak ada penjualnya. Aku berdiri terpaku. Mataku terus menatap gerobak itu dari balik tirai. Mangkuk-mangkuk tersusun rapi, sendok dan garpu terselip di tempatnya. Tapi suasananya terlalu hening. Tak ada suara roda, tak ada langkah kaki, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Perlahan, aku mencoba membuka pintu, berharap bisa memastikan. Namun begitu pintu terbuka, hawa dingin yang tak wajar langsung menyergap tubuhku. Aku menoleh kembali ke gerobak itu, dan menyadari sesuatu. Uap dari panci yang mendidih mulai membentuk sesuatu seperti siluet wajah manusia yang sedang menatapku. Dari atas gerobak, aku mundur perlahan, menutup pintu dengan jantung berdegup kencang. Ketika aku berani mengintip lagi dari balik tirai, gerobak itu sudah menghilang. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi. Aku membuka pintu depan untuk menyapu halaman, berharap bisa menghirup udara segar dan melupakan kejadian semalam. Tapi langkahku langsung terhenti. Di depan pintu ada sebuah mangkuk bakso. Mangkuk itu terbuat dari keramik putih kusam, dengan retakan halus di beberapa sisinya. Sendok aluminiumnya tergeletak di dalam, masih basah oleh sisa kuah keruh yang menempel di dasarnya. Di tepi mangkuk ada noda merah yang mengering, entah itu saus atau sesuatu yang lain. Aku menatapnya lama, mencoba mengingat apakah semalam aku memesan bakso lagi. Tidak, bahkan aku sama sekali tidak keluar rumah. Hawa dingin merayap di punggungku. Aku melangkah mundur, tapi mataku tak lepas dari mangkuk itu. Di bagian dalam ada goresan samar, seperti tulisan yang terukir dengan ujung sendok. Tulisan itu berbunyi, "Sampai ketemu lagi malam ini." Tanganku gemetar saat aku menutup pintu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa apapun ini, dia sedang mengincarku. Setelah menemukan mangkuk bakso kosong di depan pintu kemarin, aku memutuskan satu hal. Jika aku bertemu lagi dengan penjual bakso itu, aku akan menyimpan satu butir baksonya. Kesempatan itu datang malam berikutnya. Suara kentongan itu terdengar lagi. Kali ini tidak terlalu jauh. Dengan tangan bergetar, aku keluar dan memesan satu porsi. Penjual itu tetap sama diam, pucat, matanya kosong. Aku pura-pura makan di teras, tapi diam-diam aku menyelipkan satu butir bakso ke dalam kantong plastik kecil, lalu menyimpannya ropet-ropet di dalam tas. Keesokan harinya, aku membawa bakso itu ke Dina, temanku yang bekerja di sebuah laboratorium kecil. Aku hanya bilang ingin memastikan bahan bakunya, takut kalau ada zat berbahaya. Dina setuju untuk memeriksanya. Sore harinya, teleponku berdering. Suara Dina terdengar aneh, setengah berbisik, setengah gemetar. "Ratna, ini bukan daging sapi, bukan juga ayam, kambing, atau hewan apapun yang biasa dimakan. Komposisinya mirip jaringan otot manusia." Aku terdiam. Rasanya darahku berhenti mengalir. Dina melanjutkan,
suaranya lebih pelan lagi. Dan ada satu hal lagi. Jaringan ini sudah mati. Mungkin puluhan tahun lalu. Malam itu aku memberanikan diri untuk keluar lagi. Meski hasil pemeriksaan Dina masih berputar-putar di kepalaku, suara kentongan itu memanggilku. Dan di ujung gang, gerobak bakso itu kembali muncul. Penjualnya berdiri di luar, memunggungiku, sedang menuang kuah ke dalam mangkuk untuk pelanggan yang tak kulihat jelas. Lampu kecil di gerobak menyala redup, membuat bayangan aneh bergerak di dinding kayunya. Aku mendekat sedikit, mencoba mengintip dari sisi lain. Itulah saat aku melihatnya. Di balik kaca buram gerobak, ada bayangan seseorang. Bahunya kecil, rambutnya panjang, dan tubuhnya tampak kurus. Bayangan itu bergerak pelan, seolah sedang memotong sesuatu di dalam. Mataku bergeser ke arah penjualnya. Ia masih di luar, diam. Tidak mungkin berada di dalam gerobak pada saat yang sama. Jantungku berdegup kencang. Aku kembali menatap bayangan itu, dan tanpa peringatan, ia berhenti bergerak, lalu menoleh ke arahku. Meski hanya bayangan, aku bisa merasakan tatapannya yang dingin menembus kaca buram itu. Aku mundur beberapa langkah, dan saat aku berkedip, bayangan itu lenyap. Penjual bakso menutup gerobaknya dengan cepat, lalu mendorongnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rasa penasaran sudah mengalahkan rasa takutku. Malam itu, ketika suara kentongan itu kembali menggema, aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku menunggu dari balik tembok rumah tetangga hingga penjual itu lewat. Gerobaknya berderit. Lampu kecil di atasnya berayun pelan, diterpa angin. Tanpa pikir panjang, aku mulai membuntutinya dari jarak sekitar 10 meter. Dia mendorong gerobak melewati tikungan demi tikungan, hingga akhirnya kami sampai di sebuah gang buntu yang gelap. Tidak ada rumah, hanya dinding bata tinggi yang dipenuhi lumut. Aku bersembunyi di balik tiang listrik, mencoba mengatur napas. Penjual itu berhenti di ujung gang, lalu menunduk seolah mencari sesuatu di bawah gerobak. Namun, dalam hitungan detik, ia menjeleng, bukan berjalan pergi, bukan berlari, hilang begitu saja. Gerobaknya masih ada di sana, berdiri diam seperti benda mati. Lampunya berkedip-kedip, lalu padam. Dan saat aku memberanikan diri melangkah lebih dekat, udara di sekitar terasa membeku dan bau anyir itu kembali menyeruak, lebih tajam daripada sebelumnya. Aku tidak sanggup bertahan. Aku berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Meski telingaku menangkap suara kentongan yang berbunyi satu kali, sangat dekat di belakangku. Sejak malam di gang buntu itu, suasana di rumahku tak pernah sama. Awalnya aku mengira semua akan tenang jika aku mengabaikannya, tapi ternyata malah sebaliknya. Tepat pukul 12 malam, suara tok 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 kentongan itu mulai terdengar, pelan pada awalnya, lalu semakin jelas, seakan-akan sumbernya berpindah dari ujung gang ke depan rumah. Aku menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat, bahkan menyalakan televisi untuk mengusir rasa takut. Tapi suara itu selalu mampu menembus dinding, masuk ke telingaku seperti bisikan yang memaksa didengar. Malam kedua, aku mencoba tidur lebih awal, berharap tidak mendengarnya. Namun, aku terbangun tepat ketika suara kentongan itu kembali terdengar kali. Ini hanya sekali, tapi sangat keras, seperti dipukul tepat di depan pintu rumahku. Yang membuatku makin panik adalah ketika aku menyadari suara itu datang setiap malam pada jam yang sama, bahkan saat hujan deras, bahkan ketika aku mematikan semua lampu. Di malam ketiga, aku memberanikan diri mengintip dari celah tirai. Jalanan gelap, kosong, tidak ada siapapun, tapi kentongan itu terdengar lagi, diikuti oleh suara roda gerobak berderit pelan mengitari rumahku. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dengan teror ini. Malam itu, aku duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat.
Televisi menyala tanpa suara, hanya untuk memberi sedikit cahaya. Hujan turun deras di luar. Aku bersyukur. Setidaknya, suara kentongan tak terdengar malam ini. Aku menoleh ke meja makan hanya. Ada satu mangkuk kosong yang tadi siang kupakai untuk makan mie instan. Aku ingat betul. Mangkuk itu sudah kubersihkan. Namun, ketika aku kembali menatapnya beberapa detik kemudian, jantungku serasa berhenti. Mangkuk itu kini terisi penuh bakso bulat-bulat, berendam dalam kuah panas yang masih beruap, ditaburi irisan daun bawang dan bawang goreng. Uapnya membawa aroma aneh perpaduan, gurih daging dengan bau amis besi yang menusuk hidung. Tanganku bergetar. Aku mencoba mencari penjelasan. Apakah aku tadi tertidur dan ada orang masuk, tapi semua pintu terkunci dan aku sendirian di rumah. Kuah di dalam mangkuk itu bergolak pelan, seperti baru saja disiram dari panci yang mendidih. Dan di antara kepulan uap, aku melihat bayangan wajah seseorang pucat. Matanya kosong, menatap langsung ke arahku dari permukaan kuah. Aku menjerit dan menjatuhkan mangkuk itu. Isinya tumpah ke lantai, dan anehnya begitu kuah itu menyentuh ubin, semuanya menghilang, seolah hanya ilusi. Malam itu, suara kentongan kembali terdengar. Bukan dari kejauhan seperti biasanya, tapi tepat di luar jendela ruang tamu. Aku berdiri terpaku, napas tercekat. Perlahan, aku mendekat ke tirai. Hanya menyisakan celah selebar 2 jari. Di luar, gerobak bakso itu berdiri diam. Lampunya berayun, menimbulkan cahaya kekuningan yang memantul di genangan air hujan. Penjualnya menunduk, kedua tangannya bertumpu pada pegangan gerobak. Gerakannya sangat lambat, seolah tahu aku sedang mengamatinya. Lalu, perlahan, ia mengangkat wajah. Aku nyaris menjerit. Matanya hitam pekat, tak ada putihnya, seperti lubang tak berdasar. Mulutnya sobek lebar hingga hampir mencapai telinga, memperlihatkan deretan gigi kuning tak beraturan. Kulit wajahnya tampak mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan lapisan daging busuk yang basah dan mengilap di bawahnya. Ia tersenyum atau setidaknya mencoba, dan gerakan itu membuat sobekan di sudut bibirnya melebar, meneteskan cairan gelap yang mengalir ke dagu. Lalu, aku mendengar suara lirih keluar dari mulutnya. Makan lagi. Aku mundur panik, menabrak kursi. Ketika aku kembali menoleh, gerobak itu sudah menghilang. Hanya sisa genangan air yang bereaksikan sesuatu. Baru saja bergerak cepat meninggalkan tempat itu, aku sudah bertekad untuk pergi. Setelah semua yang kulihat, kurasakan, dan kudengar, aku tahu rumah ini tak lagi aman untukku. Besok siang, truk pindahan akan datang. Aku hanya harus bertahan 1 malam lagi. Aku membereskan barang-barang sambil menyalakan semua lampu rumah. Televisi, radio, bahkan kipas angin kuhidupkan bersamaan apa saja untuk menutupi suara kentongan itu jika kembali. Namun, tepat pukul 12 lewat sedikit, semua lampu tiba-tiba padam. Rumahku gelap total. Dari kegelapan, suara tok, tok, tok itu terdengar. Bukan dari luar rumah, bukan dari halaman, dari dalam kamarku. Aku membeku di ruang tengah, hanya berjarak beberapa langkah dari pintu kamarku. Suara kentongan itu kini terdengar pelan tapi jelas, seperti dipukul dari balik lemari tempat aku biasa menyimpan pakaian. Nafasku memburu, keringat dingin mengalir di punggung. Lalu, perlahan, suara itu berhenti, digantikan oleh napas berat, serak, dan bau anyir menusuk hidung. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil tas, dompet, dan kunci, lalu keluar rumah tanpa menoleh lagi. Hujan deras menyambutku, tapi aku tidak peduli. Malam itu juga, aku menginap di rumah sahabatku. Aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Sudah hampir 2 tahun sejak malam terakhirku di rumah itu. Aku kini tinggal di kota lain,
jauh dari gang kecil tempat semua itu terjadi. Kehidupanku perlahan kembali normal, atau setidaknya begitulah yang kupikirkan. Namun, terkadang di tengah malam, saat aku sudah hampir terlelap, telingaku menangkap suara samar yang tak asing. Tok, 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 pelan, berirama. Semakin lama semakin jelas. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara dari jalan raya, atau mungkin mimpi yang terbawa sampai ke alam sadar. Tapi bulu kuduku selalu berdiri setiap mendengarnya. Karena aku tahu suara itu bukan suara sembarang tukang bakso. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri mengintip dari jendela apartemen. Di bawah, di tikungan jalan yang sepi, ada cahaya lampu gerobak yang berayun pelan. Terlalu jauh untuk melihat penjualnya, tapi cukup untuk membuatku yakin itu dia. Aku tutup tirai, dan sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika suatu malam kau mendengar kentongan bakso di jam yang tak wajar, jangan pernah memesan, karena ia masih berkeliling mencari pelanggan. Itulah kisah yang selama ini kupendam, bukan karena aku ingin merahasiakannya, tapi karena aku takut tak ada yang percaya, atau justru membuatku menghidupkan kembali semua teror itu. Aku menceritakannya padamu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperingatkan. Dunia ini tidak hanya diisi oleh yang terlihat, ada yang masih berjalan di jalanan kita, mendorong gerobak, mengetuk kentongan, dan menunggu seseorang yang cukup penasaran, atau cukup bodoh untuk memanggilnya. Jadi, kalau suatu malam kau pulang larut, dan mendengar suara tok-tok di ujung jalan, ingatlah ceritaku. Berbaliklah. Jangan memesan. Salam dari seseorang yang pernah menjadi pelanggannya.